2 Tawari 20 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Tawari 20 ayat 14 sampai ayat 19. Sudah ketemu? Di dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, tentu akan ada banyak proses yang harus kita lalui dan kita jalani. Namun, sebagian besar orang mengalami perjalanan imannya penuh dengan kegagalan dan kekalahan. Banyak orang yang gagal dan kalah dalam menjalani kehidupan mereka. Bukan karena mereka lemah, tetapi sebagian besar orang tidak mengerti inti dari persoalan yang mereka hadapi. Banyak orang yang sudah kalah ketika mereka melihat masalah mereka. Mungkin karena kita berpikir itu mustahil untuk dilewati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keadaan dan realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya di zaman ini, tapi di jauh-jauh hari hal ini juga sudah terjadi. Banyak orang yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalau Allah serta dengan kita, kita percaya perjalanan iman kita adalah perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Bukan berarti tanpa kegagalan. Namanya gagal pasti ada. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak ingin gagal, nggak usah ngelakuin apa-apa. Tapi orang yang nggak melakukan apa-apa tidak akan pernah jadi apa-apa. Kasihan sekali. Orang yang tidak jadi apa-apa, nggak pernah melakukan apa-apa, ke depannya sudah hanya seperti itu saja. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi seringkali kita menjumpai kehidupan kita penuh dengan kegagalan, keputusasaan, kekecewaan, tidak tahu bagaimana harus mengerjakan atau menyelesaikan satu persoalan demi persoalan di dalam hidup kita. Bahkan ada banyak orang yang akhirnya apatis dan membiarkan saja, ya sudahlah, nanti juga beres. Ketika ditunggu nanti juga beres, ternyata nggak beres-beres juga. Justru persoalannya semakin besar dan berkepanjangan. Sehingga akhirnya ada banyak orang percaya di dalam menjalani hidupnya, kelihatannya mungkin merdeka, padahal di pundaknya, di hidupnya banyak beban yang dipikul, sehingga tidak berkemenangan. Nah, maka kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu judulnya Menang Tanpa Berperang. Wah, menang tanpa berperang gimana? Bisa gak kalau judulnya diganti gajian tanpa bekerja? Kayaknya itu lebih enak daripada menang tanpa berperang. Gajian tanpa bekerja itu menyenangkan saya bisa di rumah tapi tiap bulan gajian udah bisa kalau yang itu tapi yang ini bisa menang tanpa berperang. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Maka hari ini kita mau belajar dari Yosafat. Siapa Yosafat? Yosafat adalah Raja Yehuda. Waktu itu kerajaan Israel terbelah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan itu dipimpin oleh keturunan Yehuda, sedangkan Israel Utara itu diduduki oleh 11 suku Israel. Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Yehudanya nggak ikut. Yehudanya di ibu kotanya sendiri, namanya Yehuda, Yudea. Ibu kotanya di Yerusalem. Sedangkan Israel Utara ibu kotanya di Samaria.
Jadi sudah beda, pecah jadi dua kerajaan Israel. Tetapi sebagian besar orang-orang yang tinggal di Israel atau Israel Utara itu seringkali raja-rajanya adalah raja-raja yang hati dan hidupnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi banyak dari raja-raja yang ada di Yehuda adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, maka kita mau melihat bersama-sama ya bagaimana Yosafat akhirnya berkemenangan di dalam kehidupannya. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Tawarim 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu Saudara baca ayat 15 dan seterusnya sampai ayat 19. Firman Tuhan di ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15 bersama-sama. Dan berseru-serulah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab kamu besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. dalam peperangan ini tidak bisa kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembahnya dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama memperhatikan dari ayat ini. Seharusnya ini dibaca dari ayat yang ke-1 ya sampai ayat yang ke-30. Terlalu panjang ya, jadi saya mengambil dari perikop ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Hal yang perlu kita garis bawahi bersama-sama di sini adalah bagaimana Yosafat sedang bergumul. Mereka sedang menghadapi peperangan yang tidak seimbang. Kenapa peperangannya tidak seimbang? Karena kita perhatikan bersama-sama ada di ayat yang kedua. Ya, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom. Ya, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazor Tamar, yakni NGD dan seterusnya. Dan di ayat yang ke-22 dijelaskan di sana ada 3 negeri ya yang akan menyerang bangsa Israel. Siapa saja? Moab, Amon, Seir. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, satu negara lawan 3 negara. Kira-kira nama. Secara realita perhitungan, ya, kalkulasi prajurit dan lain sebagainya, maka yang harus menang adalah bangsa Moab, Amon, dan Seir. Dalam tanda petik, realita yang dihadapi bangsa Israel mustahil untuk mereka bisa menang. Susah untuk menang, sulit untuk menang. Mungkin kalau dibuat perbandingannya 1:10. Susah untuk menang berperang melawan bangsa Moab, Amon, dan Seir. Itu di ayat yang ke-22. Sehingga akhirnya inilah realita kehidupan kita sebagai manusia.
Apa yang Bapak Ibu Saudara alami ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah yang besar, yang sepertinya Bapak Ibu Saudara tidak bisa lihat ini ujungnya di mana ini? Bagaimana bisa selesai masalah ini? Apalagi ketika Bapak Ibu Saudara melihat aku mesti jito, aku dewean, aku kecil, aku lemah, aku gak punya kekuatan, mustahil. Gak bisa menyelesaikan persoalan yang sedemikian rupa besar. Maka kecenderungan orang ketika mereka menghadapi realita kehidupan, biasanya orang menjadi pribadi ya, kalau nggak selesai, bagaimana ya? Kalau ini nggak bisa diselesaikan secepatnya, yalah, menyerah saja, yalah, putus asa, kecewa, dan nggak ada jalan keluar yang bisa saya cari, nggak ada jalan keluarnya, nggak mungkin bisa. Dan asal dengan keadaan yang ada. Pertanyaannya sekarang untuk Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara juga yang sedang mengalami persoalan yang sama seperti bangsa Israel? Persoalanku tidak akan bisa selesai. Yang kedua, aku sudah pasti kalah, tidak akan bisa menang. Yang ketiga, ini mustahil buat saya. Tidak ada yang bisa akan menolong saya. Sudah melihat ke dalam diri, terbatas sekali, kecil sekali. Melihat kanan kiri, gak mungkin bisa tolong. Dan lain sebagainya. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, bagaimana cara Anda menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi? Dalam hidup, ada ketika kita mempunyai masalah atau persoalan, seringkali yang menjadi tempat pelarian kita pertama adalah biasanya orang yang bisa kita andalkan. Ya, orang yang bisa kita harapkan. Dia bisa diharapin, kayaknya kalau aku datang ke orang itu, aku akan mendapatkan. Kalau aku datang ke orang itu, pasti bisa. Kalau datang ke orang tuaku, pasti bisa. Kalau datang ke saudaraku, pasti bisa. Ketika kita melihat masih ada sesuatu yang kita andalkan di dunia ini melebihi Tuhan, itu karena Tuhan mau menjadi satu-satunya tempat yang kita andalkan. Amin. Bangsa Israel, kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal sebelumnya, Yehuda sempat apa? Sempat bergumul, minta pertolongan kepada Raja Israel. Ya, bangsa Yehuda ini sempat minta pertolongan kepada bangsa Israel. Ya. Jadi Yosafat pernah membuat kesepakatan. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau baca di pasal sebelumnya ceritanya lucu. Karena kenapa? Raja Israel tidak mau menampakkan diri dalam peperangan. Tapi Yosafat didandani supaya, ya, karena Raja Israel sudah mendapat pesan dari Nabi bahwa hari ini juga saat engkau berperang pastilah engkau akan menang. Maka dia menutupi dirinya bukan seperti seorang raja. Dia tetap ada dalam peperangan itu, dia sembunyi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada orang asal menarik panah. Kok ya bisa tiba-tiba kena di kaki? Dan dia mati itu hanya karena kehabisan darah. Dia tetap ada di kereta peperangan. Itu orang prajurit dari cuma
maka Salman bisa tiba di sini. Dan akhirnya dia mati karena sehari-harian darahnya turun. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal sebelumnya. Nah, mari kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak lepas kendali dari tangan Tuhan. Amin. Tuhan peduli dengan kita. Dia mau berjalan dengan kita dan Dia mau menolong setiap kita. Dia mau menjadikan kita orang-orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan. Maka saya memberi tema perenungan hari ini, menang tanpa berperang. Ya, menang tanpa berperang. Dari bacaan yang kita baca tadi, Yehuda berkemenangan. Mereka menang bukan karena perang. Memang ada langkah-langkah yang harus mereka kerjakan. Ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Mereka ada dalam kondisi takut. Mereka ada dalam kondisi khawatir. Mereka ada dalam kondisi aku pasti kalah. Tetapi ketika kita melihat di ayat 14, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 13, di sini mereka melihat masalah yang mereka ada. Tapi masuk ke ayat 14, apa yang terjadi di sini? Dikatakan ayat 14, ada yang bisa baca dengan suara yang keras? 1, 2, 3. Tawarik 20 ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaia bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kapan pertama kali Bapak Ibu dengar nama orang ini? Yahasiel. Apakah Bapak Ibu pernah dengar sebelum-sebelumnya? Enggak pernah dengar. Yahasiel. Yahasiel sering. Tapi Yahasiel ini loh, pernah dengar sebelumnya? Kalau belum pernah dengar, saya mau kasih tahu. Ini nabi kecil. Tidak terkenal. Tetapi ketika Roh Allah memenuhi hidupnya, ia berkata-kata kepada Yosafat. Apa yang dilakukan oleh Yosafat di sana? Di ayat 15 kita baca lagi, ya, yang sudah ketemu ayat 15, baca dengan keras. Dan berseru camkan baik lo ya inilah firman kepadamu, janganlah kamu takut dan berkata malah yang bukan kamu yang akan berperang. Ya, apa yang dikatakan? Camkanlah seluruh Yehuda. Dengar sungguh-sungguh seluruh Yehuda. Maka poin pertama, untuk kita berkemenangan tanpa berperang, hal yang dilakukan pertama adalah miliki respon firman dengan seringkali kita sebagai orang percaya itu menyepelekan firman. Ya, itu kan orang-orang dulu, beda dengan hidup saya zaman sekarang. Itu kan karena mereka orang Yehuda, orang Israel. Saya bukan orang Yehuda Israel. Tuhan kan sekarang jauh, nggak kelihatan. Sedangkan dulu mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini cukup untuk menolong kita mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi, menjadi petunjuk arah dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita yang memampukan hidup kita untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Orang-orang yang bersungguh hati merespon firman dengan benar, hidupnya pasti berkemenangan. Maka penting Bapak Ibu Saudara,
firman ini kebutuhan kita. Bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari. Maka orang yang tidak berjalan dengan firman, dia pasti kalah. Saya pastikan. Karena kitab Roma mencatat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa firman. Tidak ada keyakinan, tidak ada kemenangan tanpa firman. Maka ketika Yosafat dan bangsa Yehuda mendengar kabar bahwa Yahasiel, seorang nabi dipakai oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya seorang Lewi dari Bani Asaf. Bani Asaf itu kelompok, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur itu ada Asaf, ada Korah, itu kelompok orang-orang Lewi yang mereka punya suara yang bagus, bisa main musik. Nah, itu Bani Korah, ya. Terus Bani Asaf itu orang-orang pilihan yang dipilih memang oleh suku Lewi, diperintahkan oleh Raja Daud untuk apa tugasnya? Untuk melakukan ujian penyembahan 24 jam non-stop di hadapan tabut perjanjian. Ya, jadi kenapa Raja Daud itu di masa kerajaannya itu bangsa ini jaya sekali? Ya. Dua suku ini, dua kerajaan ini berdiri menjadi satu, dan seluruh tanah Kanaan itu dikuasai itu di zaman Raja Daud. Kenapa hal itu terjadi? Karena Daud meninggikan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupannya, bahkan di kerajaannya. Terjadi setiap hari ada pujian penyembahan 24 jam non-stop yang tiada henti, itu terus dilakukan sehingga bangsa ini terus selalu ada dalam kemenangan demi kemenangan. Tetapi di dalam kitab Tawarim ini terjadi karena bangsa ini sudah pecah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang terjadi. Seorang Asaf ini memberitahukan tentang firman Tuhan. Firman apa yang dibawa? Ya, maka kita perlu perhatikan respon firman dengan benar. Di situ dikatakan, perhatikan firman yang kamu dengar, siapapun yang menyampaikan. Ya, kalau di zaman itu mereka bisa menolak dan berkata, siapa ya sial ini? Aku tidak kenal. Tapi mereka memperhatikan, bahkan seluruh bangsa itu mendengar firman yang diberitakan oleh Yahasiel. Apa yang diberitakan Tuhan? Ada beberapa hal di sana dikatakan. Yang pertama, jangan takut. Ayat 15. Orang yang takut itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Orang yang takut itu udah ngelakuin apa itu asal. Maka pesan yang selalu diberitakan, jangan takut. Di Alkitab banyak sekali kata jangan takut. Kenapa kata jangan takut ini diberitahukan kepada manusia? Karena kecenderungan manusia yang berdosa ketika menghadapi masalah adalah takut. Kenapa mereka takut? Karena tidak ada yang melindungi, membela mereka, karena hubungan mereka dengan Allah terputus. Maka orang yang hubungannya dengan Allah itu baik-baik, dia akan memiliki keberanian untuk melakukan. Tapi orang yang hubungannya dengan Allah sedang tidak baik, biasanya mereka akan ragu, takut dan maka orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, maka semuanya akan menjadi berat. Sekalipun badai besar melanda kehidupannya, ia merasa ini seperti angin sepoi-sepoi. Ya, orang lihat ini orang santai banget, kayak gak ada masalah. Padahal tiap hari masalahnya enak. Tapi orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka akan terlihat. Maka di situ dikatakan jangan. Terus perintahnya apa?
besok turun menyerang. Mereka sudah berpikir kami mau mundur, kami takut, kami melawan 3 bangsa, kami hanya satu. Tetapi ketika firman Tuhan diberitakan, jangan takut, besok turun menyerang. Di ayat yang ke-16, besok haruslah kau turun menyerang mereka. Katanya Tuhan yang mau berperang. Tuhan aja selesaikan sekarang. Kami duduk diam di sini. Ngapain kami harus ikut maju? Kan begitu sederhananya. Daripada saya susah-susah Tuhan saja saya Tuhan. Kan katanya Tuhan udah janji mau beri kemenangan. Tapi kenapa kami harus ikut terlibat turun? Karena Tuhan mau kita juga mengerjakan bagian yang bisa kita kerjakan. Tuhan tidak maksa. Ya, seberapa kamu mampu di situ Tuhan melakukan bagian. Lakukan yang terbaik, yang maksimal yang bisa kita buat. Maka apa yang diperintahkan? Besok turun menyerang. Dan kita perhatikan lagi ayat selanjutnya, mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ya, dan di ayat-ayat selanjutnya kita akan mendapati sebuah perintah. Dalam berperang, mereka ikut terlibat di dalam peperangan itu, tapi dikatakan apa? Kamu tidak usah bertempur. Nggak masuk akal beritanya. Tuhan sudah suruh perang, tapi nggak usah bertempur. Gimana menangnya Tuhan? Ya, jadi luar biasa. Maka klik bawahnya, respon yang benar dengan firman. Perhatikan baik-baik, tanpa firman tidak ada kemenangan. Tidak ada firman, tidak ada kekuatan. Tidak ada firman, kita akan menjalani kehidupan di dunia dipenuhi ketakutan, keraguan, menebak-nebak. Ya, seperti kalau pas lagi ujian, ya. Siapa yang pernah ketika ujian itu kancing A, B, C, D, E, wah, E ini ya, menebak-nebak ya, kayaknya ini nggak bisa dijawab ya, jadi nebak kancing A, B, C, D, A, B, C, D, diulang lagi terus, oh, C, 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 ya. Tebakannya benar C, tapi belum tentu isinya benar. Kadang dalam kita menyelesaikan masalah seperti itu sering. Kita nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, tapi kita lupa tanya sama yang bisa menyelesaikan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara kemanapun ketika engkau bergumul, bukan hanya tentang bergumul dalam kehidupan sehari-hari, ya, ibu-ibu yang lagi masak Tuhan, garamnya sesendok atau setengah sendok. Ya. Pernah tanya seperti itu? Pas lagi mau masak Tuhan, hari ini mau masak apa ini ya? Masak tempe goreng, tahu goreng, atau babi goreng. Ya, pernah ada kita melibatkan Tuhan saat bekerja juga. Saat kita mendidik anak-anak juga sama, bertanya sama Tuhan, kira-kira di anak ini mau gede jadi apa? Nanti besarnya jadi apa? Terus bertanya-tanya sama Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, Tuhan ini saya punya masalah seperti ini baiknya gimana? Cara menyelesaikan. Maka ketika kita terus belajar untuk bertanya-tanya kepada Tuhan, kita tidak lagi menebak persoalan yang kita hadapi. Kita akan belajar untuk mengerjakannya dengan tuntunan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Maka perhatikan, tanpa firman kita gagal. Mungkin kita masih bisa hidup, kita masih bisa mengerjakan segala sesuatu, tetapi lebih banyak kegagalan yang kita alami
daripada keberhasilan yang kita alami. Maka penting Bapak Ibu Saudara yang pertama untuk kita hidup dalam kemenangan, respon firman, cintai firman Tuhan, amin. Tidak usah disuruh sama Bapak Gembala, sudah langsung di rumah Bapak Ibu Saudara mempraktekkan firman tersebut. Yang kedua, langkah untuk berkemenangan tanpa berperang. Yang kedua adalah percaya kepada firman. Sikap orang yang percaya kepada firman yang pertama adalah menghormati firman. Ayat yang ke-18, perhatikan baik-baik. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kapan dilakukan oleh Yosafat, penduduk Yehuda dan orang Yerusalem? Mereka berlutut saat mereka mendengar firman Tuhan. Ketika mereka melihat masalah susah, tapi sekarang mereka dengar firman, mereka menghormati firman. Mereka bersujud menyembah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, di sekeliling ada musuh, terus mereka berlutut, gak mikir ada panah melayang, lagi sujud, masih nembak panah. Tapi dikatakan semua sujud pada dalam tanda petik, masuklah hadirat Tuhan. Tinggalkan, tanggalkan beban dan fokus. Nah Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi masalah, terus Bapak Ibu Saudara fokus sama Tuhan, masuk ke kamar dan hanya bergumul sama Tuhan. Terima kasih untuk persoalan yang sedang saya hadapi. Saya percaya Tuhan beserta. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti berperkara di dalam hidup. Bapak Saudara hanya bisa fokus sama Tuhan dan mempercayai firman. Karena firman-Nya di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Dia yang akan berperang. Maka setelah kita menghormati firman itu, kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Besarkan nama Tuhan. Puji Dia. Di ayat yang ke-19 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Ya, ini Bani Kehat juga orang pilihan yang ditugaskan untuk menjaga tabut perjanjian di sana, pujian penyembahan. Jadi ada Bani Kehat, Bani Korah. Ya kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Mazmur, siapa sih Bani Kehat, siapa sih Bani Korah? Ya terus siapa sih Bani Asaf? Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, maka di situ dikatakan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sangat nyaring berarti keras sekali. Bahkan mungkin bukan hanya mereka yang mendengar, tetapi musuh mereka juga mendengar. Mungkin musuh berpikiran, ini orang setengah Arab berperang malah nyanyi. Ya, sama seperti kita. Ketika kita lagi ngadepi masalah malah memuji Tuhan, orang mendengar, mau priwe sih, mau masalahnya apa, malah nyanyi-nyanyi, apa masalahnya rapuh agak nyanyi. Ya. Kalau dibawa bernyanyi memuji Tuhan, enak masalahnya bisa selesai.
percaya saat engkau meninggikan dan membesarkan Tuhan dibanding engkau membesarkan masalah, Tuhan akan tuntut untuk menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ini bagian yang harus kita lakukan. Memang kita akan terjun di dalam dunia nyata, realita kehidupan kita. Tetapi saat kita sudah fokus dan percaya kepada firman, kita lakukan bagian kita memuji, menyembah Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Dalam persoalan yang berat, Bapak Ibu Saudara mainkan pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Mungkin ketika kita menaikkan pujian itu hanya bisa meneteskan ampun bisa Tuhan. Memang masalahnya berat. Biar ini aku berkeputusan untuk memuji, untuk membesarkan, untuk mengagungkan Engkau, karena tidak ada pilihan lain selain Engkau Tuhan. Makanya ini lagi, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Kristen teman-teman, sidik-sidik nyanyi, mari gereja nyanyi, rumah nyanyi, anak masalah nyanyi, anak apa-apa nyanyi. Senang. Ketika saya bertemu dengan orang Kejawen di Desa Suro itu ada orang Kejawen, salah satu pemimpin Kejawen besar. Ya orang yang cukup terpandang di sana. Jadi di rumahnya sering dipakai untuk persekutuan orang Kejawen. Rumahnya besar. Jadi mereka salah satunya juga Giro Kudus dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada suatu hari ketika ada acara Natal, ya, saya diundang untuk hadir di acara Natal tersebut dan saya pas duduk di sampingnya beliau. Ya, gak ada orang yang benar mau duduk di sampingnya. Tapi karena saya waktu dulu ketika di situ sempat kenal sama beliau, saya datang ke sana, saya duduk di sampingnya beliau. Terus ngobrol. Ya. Selama ngobrol itu dia cuma bersaksi satu hal yang menarik. Aku senang ya jadi orang Kristen. Dalam hati saya, melu pakai ini Kristen ya. Tapi dia cerita senang ya jadi orang Kristen. Kenapa Pak? Kok Bapak bisa bilang begitu senang? Padahal kami susah Pak, ibadah aja susah. Jadi kan cari tempat ibadah itu nggak gampang jadi orang. Ini senang Pak. Dengan kayak sedikit-sedikit nyanyi, nyanyi mati, nyanyi terus, mau ibadah ya nyanyi baik, ya kayaknya bunga terus, jadi orang Kristen. Dia senang lihat orang Kristen karena senang nyanyi. Sekalipun kadang ada sih suaranya fals ya, suaranya nggak enak, tapi menyanyi. Nah, senang. Ini senjata kita sebagai orang percaya. Maka menjaga kepercayaan kita dengan cara memuji. Maka sebagai orang percaya minimal, ya, ini bukan sebagai seorang worship leader ya, tapi sebagai orang percaya. Minimal punya 30 lagu yang dihafal. Sehingga ketika ada masalah bisa memuji Tuhan. Nah sudah jadi orang Kristen, lagu Kristen gak ada yang hafal. Bahaya ini ya, ada masalah gak bisa memuji Tuhan. Yang harus nyanyi apa gitu? Gak urusan kalau nyanyi di hadapan Tuhan itu gak harus suara yang bagus.
Suara fals pun Tuhan bisa urapi menjadi. Yang penting kita punya referensi yang tersimpan, yang dihafal. Maka daripada kita dengerin lagu-lagu yang lain, handphonenya diisi lagu-lagu rohani. Bisa Bapak Ibu Saudara memuji, menyembah Tuhan saat di jalan, bisa pakai headset juga, dimanapun bisa mendengarkan lagu rohani, memuji Tuhan itu lebih. Apalagi sebagai singer, ya kalau jemaat biasa hanya 30 lagu, kalau singer minimal 75 lagu. Ya, iya, supaya ketika lagi nyanyi nggak lihat terus, tapi bisa mengangkat tangan. Ya, kita bisa memuji Tuhan dengan bebas. Ya, singer itu di depan, apalagi worship leader. Jangan lagunya itu terus. Minggu ini segala puji syukur, besok segala puji segala puji syukur. Atau Bapak kau sungguh baik, besok Bapak sungguh baik lagi. Setiap ditugasin lagunya Bapak kau sungguh baik. Kenapa? Ya ngapal itu toh. Oh lah, kewis orang belum berkembang ya. Tidak, tapi terus ya isi penuh. Nah, terus percaya kepada Tuhan, sikapnya menghormati, memeliharanya dengan cara pujian, penyembahan. Terus yang harus kita lakukan sebagai pemimpin keluarga ada di ayat yang ke-13. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin keluarga untuk memimpin keluarganya di ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan jangan ditinggal. Aku aja yang dekat sama Tuhan, istri anak-anak. Maka penting keluarga itu punya mesbah. Saat Allah hadir di tengah-tengah keluarga, di sana kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Lanjut bawahnya, peperangan dalam hidup kita ada dalam kendali Allah. Bagian kita mencocokkan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka di ayat 15 sampai 19 dijelaskan dengan jelas di sana. Ya, bagaimana Allah memegang kendali atas hidup kita. Maka Allah memberikan perintah untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya senangkan Tuhan dengan iman kita dan nyanyikan pujian baginya. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan ayat 19? Bani, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Di ayat yang ke-22, ketika mereka sudah turun di medan pertempuran, apa yang dilakukan mereka di medan pertempuran? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, di medan pertempuran adalah berperang, bukan menyanyi. Ini bukan audisi, ya. Tapi kenapa bangsa ini malah menyanyi? Perang punya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Siapa yang memukul kalah? Bangsa Yehuda? Ya, bangsa Yehuda memang turun perang, tapi bangsa Yehuda sedang memuji Tuhan. Ketika Allah hadir, segala perkara dalam kehidupan kita dapat diselesaikan. Tapi Tuhan suka melibatkan kita. Dia nggak mau kita hanya berdoa dan berpangku tangan, tapi Dia juga mau kita ada di medan pertempuran. Sekalipun pertempuran itu dikerjakan oleh Allah,
tapi kita terlibat di dalamnya mengerjakan pertempuran. Kita lihat ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh. Kalau bukan Tuhan yang berperkara, bangsa Yehuda pasti kalah. Tapi karena bangsa Yehuda merespon firman dengan benar, mereka akhirnya berkembang. Maka hanya ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan. Saat Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan, mungkin hari ini gak ada masalah, tapi namanya hidup Bapak Ibu Saudara pasti ada masalah, ada persoalan. Maka kita cara untuk mengatasinya sederhana, yaitu mencintai firman dan suka hidup memuji menyembah Tuhan. Itulah letak kunci kemenangan kita sebagai orang percaya. Memang kita hidup di dunia realita yang nyata dengan segala hiruk pikuk persoalan yang ada. Tetapi saat kita berjalan dengan Tuhan, kemenanganlah bagian kita. Kita tetap ada di medan pertempuran. Kita hanya memuji-muji. Kita melakukan bagian yang bisa kita lakukan. Selebihnya bagiannya. Jadi bagian kita hanya ini. Sekalipun kadang Bapak Ibu Saudara kalau baca firman itu perlu berbulan ya, baru 5 menit, rasanya sudah 1 jam. Beda dengan pegang handphone 1 jam serasa 5 menit. Kebalikan ya. Baru 5 menit baca, aku kira ngerti itu apalah. Baca. Minta Roh Kudus pimpin, firman akan menjadi. Ketika kami doa pagi di sini, kami belajar doa pagi itu belajarnya firman Tuhan setiap hari itu hanya 1 perikop, tapi kami bahas bersama-sama. Ya. Jadi itu menyenangkan, Ibu Saudara. Maka mesbah keluarga itu di rumah. Mesbah keluarga enaknya itu sore atau malam. Ya, sebelum istirahat nggak harus lama-lama, bisa hanya 15 menit. Atau mungkin sesekali hanya 5 menit bergandengan tangan berdoa. Ya. Apa yang menjadi kerinduan Bapak, apa yang menjadi kerinduan Ibu, apa yang menjadi kerinduan anak-anak, ditakoni kabeh kerinduan. Kamu punya kerinduan apa? Yuk kita gandeng tangan, kita bersama-sama. Pasti Bapak Ibu Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup. Dan ketika mulai terus belajarlah bersama-sama, keluarga juga. Yuk kita sama-sama nyanyi 1 lagu saja. Ya lagu anyar, tapi lumayan nanti. Nah, sekalipun nyanyinya hanya pakai tag sambil musiknya dinyanyikan di situ, lagunya di style MP3-nya kita nyanyi bersama-sama. Setelah itu selesai lagunya, kan paling itu 5 menit, 6 menit. Yuk kita berdoa. Ya. Suami memberkati istri, istri memberkati suami, memberkati anak-anak sama-sama, itu luar biasa. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu dan keluarga. Persilakan pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, 2 poin sederhana untuk kita bersama-sama hidup di hari ini. Ya. Yang pertama adalah respon firman dengan benar. Yang kedua, percaya kepada firman yang kita lakukan bagian kita. Mungkin persoalan yang kita hadapi cukup besar. Kalau tidak bisa melihat ujung pangkal dari setiap persoalan yang kau hadapi, tapi percaya Tuhan punya kendali. Dia ingin tetap melibatkan kita. Tapi lihatlah bangsa ini, bagaimana Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, Allah yang menghalau Bani Amon, Allah yang menghalau Moab, Allah yang menghalau Seir. Mereka kalah.
hanya oleh satu negara yang memulainya dengan Tuhan. Mungkin kekuatan kita tidak seberapa. Saat engkau memulainya dengan Tuhan, ada kekuatan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
keadaan, Kau sedang melihat pintu-pintu yang tertutup, persoalan-persoalan yang berat. Hari aku dengan kita punya Allah yang besar. Dia berjanji untuk menolong dan menyertai. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kanan. Katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku